itu ada video, baru sidebar. Ini hierarkinya jelas. Nah ini proximity sama kontras. Masuk ke contoh ya, jadi biar lebih jelas ya. Jadi kontras itu tuh selain warna bisa juga berupa berat. Berat itu lebih ke besar kecil satu elemen. Kalau di graphic design namanya berat. Nah ini contoh yang ini nih, kebetulan nama agensinya white space ya. Ini langsung kelihatan banget kayak dia tuh apa gitu, gede, bold, merah, boldnya bold banget gitu. Dia langsung kelihatan ini, and then ada menu di bawah. Terus semuanya clean, nggak diganggu. Di bagian message yang paling besar ini nggak ada grafik apa-apa lagi, hanya itu. Jadi otomatis tuh kayak ada panahnya gitu, jadi mata ngeliatnya gitu. Nah ini again contoh media juga. Jadi gue tampil ini contoh-contoh yang banyak yang ribet, tapi sebenarnya ini ada hierarkinya, ada beratnya. Ini kalau kita itu, oh ini menu, terus ada sidebar, terus ada bagian yang tengah. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya rame, tapi sistemnya ada, grouping-groupingnya jelas. Nah ini contoh button. Ini button itu kan penting nih ya, action nih. Dia lebih campur sih visual, dan ini contohnya kalau yang bagus ini. Terus ini yang kontrasnya kurang. Terus ini jangan ditiru, berantem. Jadi warna-warna biasanya kalau yang komplement biru, kuning. Jadi kalau di palet itu yang atas bawah itu jangan dipakai bareng. Mungkin salah satu aksennya lagi. Kalau di bareng ya kayak gini, mata sakit. Terus onboarding ini kalau yang bentuknya app ya, contohnya tools lah, kayak either di web atau di app. Ini biasanya kita mesti ada onboarding. Onboarding itu bukan tutorial juga ya, onboarding itu nge-guide. Jadi tapi secara nggak sadar, mungkin yang paling kita sering alamin kalau main game. Tapi karena main game juga itu kan ada kayak, nah itu onboarding tuh di awal, bikin ini dulu. Terus oh ini caranya nyerang musuh gini. Itu sebenarnya kan di onboarding. Tapi langsung live. Cuman ya juga jangan kepanjangan sih. Terakhir ada main game itu, gila panjang banget, kayak mesti diikut itu. Terus nggak bisa, bener-bener nggak bisa klik elemen yang lain. Itu kayak apa, kayak dia nganggap tuh user tuh nggak ngerti, bego banget harus bego banget harus sampai elemen lain pun nggak bisa diklik. Nah itu salah juga sih, harusnya kasih kebebasan. Oh ini udah bisa di skip lah, bisa di skip. Nah tutorial ini yang ini biasanya kalau di app kayak gini. Tapi kebetulan layoutnya mirip Apple Music. Jadi dari awal start, terus choose genre-nya apa, dan baru masuk. Kelihatannya simple nih, tapi karena biasanya kita kan desainnya langsung ke sini. Kita nggak pikirin, oke, kalau user baru gimana ya. Terutama di app yang penting kayak misalnya tools, harus ada kayak gini sih. Ini kan masuknya tools juga nih untuk dengerin musik. Terus ada yang kayak gini. Jadi sebenarnya cara mungkin yang efisien ya, efisien males mungkin. Kalau masih kosong ya udah dikasih teks aja. Jadi kalau masih kosong, oh ini kayak gini, kasih ada copywritingnya. Ini no event. Ini sebenarnya cara yang males tapi lumayan efektif lah. Cepet. Jadi nggak kosong. Misalnya kalau kita nggak taruh no event kan aneh. Bawahnya kosong, ini apa sih maksudnya? Ada aktif tapi kok nggak ada isinya. Nah, ini jelasin no event. Terus
nih banyak banget sih dipakai kayak gini, pakai mana gini on tunjukin sini, tapi jangan terlalu ekstrim ya. Kadang kalau ada app yang ini baru dibuka cepet overlay panahnya banyak banget. Terus yang konyolnya itu suka sebenarnya tuh udah standar pattern kayak yang kiri atas hamburger menu terus ini navigation bar. Kayak penjelasannya juga ya jangan yang kayaknya ya again consulting ya, terutama buat user yang udah familiar, bukannya apa tapi ngejelasin UI gitu, apa ngejelasin cara pakainya kan, bukan ngejelasin elemen-elemen. Terus yang biasanya tutorial, oh bikin tutorial gitu kayak gitu, jadi karena nggak dibikin journey-nya. Nah ini tipografi ya. Tipografi gue demen banget. Kenapa? Karena web itu kalau ngomong web mungkin 90% itu teks, 10%-nya baru gambar. Dan biasanya tipografi ini yang miss di developer, di designer juga sering miss. Itu yang ini mungkin tips-tips yang simple. Nah ini font ya, pilih font yang emang sesuai sama produknya. Mau di-perceive user, dianggap user tuh font yang mana. Karena setiap font tuh punya karakter. Kayak kita pakai baju hari ini ke kondangan, pakai jas dong, pakai apa rapi gitu. Hari ini ke pantai ya disesuaikan. Intinya produk kita mau dilihat user sebagai apa, itu font pengaruh juga. Kalau mau lebih ini sebenarnya bisa invest di font yang berbayar. Selain yang Google Font sekarang yang banyak banget, tapi kalau berbayar pun udah banyak yang murah sih, terutama yang di web font itu yang di hosting sama mereka sendiri. Kalau di Weekend pakai Typekit itu koleksinya lumayan dan cukup affordable ya. Kalau nggak salah tuh kalau langganan Photoshop udah ikut, jadi lumayan banget. Photoshop yang Creative Cloud itu 200 ribuan itu udah ikut, jadi oke lah buat desainer mungkin. Misalnya dari sarafnya yaudah nih lu pakai Photoshop asli tapi dapat Typekit juga nih lumayan. Typekit itu hitungnya page view, 500.000 page view harusnya cukup sih. Jadi begitu udah gede ya ada plan lagi yang 1 jutaan, tapi harusnya udah nggak berasa kalau page view udah 1 juta ya, bayar 1 juta per bulan buat font udahlah nggak apa-apa, jadi masih oke. Yang penting kejaga brandnya kan, kejaga. Terus ini line height. Nah line height ini itu dari baris 1 ke baris 2 dan line space di sini line height. Nah ini rumusnya biasanya ini ukuran fontnya berapa ditambah 4 atau 6, jadi biar nggak kedeketan, biar dia ada ruang untuk nafas lah kalau gue nyebutnya. Jadi kalau dempet tuh baca juga nggak enak, terus kayaknya padat banget ya. Saya mainnya di line height. Column width juga. Nah ini terutama yang masih pakai template ya, ininya di adjust lah column width-nya. Kalau terlalu besar bacanya juga kayak apa, mesti nengok gitu kan, enak. Harusnya kan di tengah atau lebarnya itu pas lah, jadi bola mata aja yang bergerak, jangan sampai kepalanya ikut gerak. Biasa nyobanya sih gitu sih, kalau mau nyoba langsung kepala gue udah jalan loh, kalau masih kurangin aja. Kayak sekarang banyak tren blog terutama yang paling gede deh Medium deh, itu udah paling contoh bagus. Lihat Medium aja, medium.com itu tipografinya keren banget ya. Karena itu keren ya, jadi kita biasa aja, kayak kita cuekin aja kan, baca aja gitu karena udah enak. Kita udah nggak mikirin lagi, oh Medium keren ya ini, karena udah dipikirin semua sih, jadi nggak berasa. Biasa kalau barang bagus tuh kita take it for granted, kita pakai aja. Jadi proses di belakang itu udah dipikirin semua. Kalau diperhatiin mungkin kalau CSS di ini mau udah di semua dipikirin semua.
sama copywriting. Jadi walaupun ini desain, tetap ujung-ujungnya yang orang yang user lihat kata-kata sama gambar. Ini terjadi di semua sih, startup atau kali weekend itu klien. Nah biasa klien itu begitu melihat ya desain, dia nggak komen tuh, ih lucu ya buttonnya, enggak sih, kata-katanya ini kok Lorem Ipsum apaan. Nah berarti itu desainnya sudah, sebenarnya desainnya udah efektif, tapi yang orang lihat tuh sebenarnya kata-katanya. Jadi begitu kata-kata kita pikirin, oh iya bagus nih, bagus, padahal desainnya sama, nggak kita rubah. Jadi again, ini copywriting itu penting. Contohnya nih Mailchimp ini juara sih, sampai dia ada guideline sendiri untuk copywriting, cara ngomong, dibikin guide, jadi biar employee-nya itu patokannya itu mau bikin blog post, mau bikin email newsletter, ada sistem yang bahasanya ini. Mungkin kalau di kita mau pakai lu, gue, saya, kamu, anda, nah itu kan ada ininya ya, ada apa, kayak ada levelnya lah. Itu juga mendefine kita tuh appealing ke siapa. Anda itu dia kan kayak serius banget ya, kalau saya, kamu kan oh lebih friendly lah. Nah itu hal-hal kecil itu yang biasanya miss. Jadi bisa dibalikin lagi, dipikirin kita maunya kayak gimana. Mailchimp benar-benar simple sih, ini minimalis to the max ya, even UI-nya juga minimalis, main di tipografi, copywriting-nya juga features that work for you, simple banget. Nah ini maskulin, ini contoh lokal yang gue suka, tapi sayangnya sekarang udah nggak kayak gini lagi, kayaknya copywriter-nya udah ganti. Ini keren banget. Ini tuh langsung kalau lu cowok terus lu dapat email ini, itu langsung gila, keren banget, kalau gitu sepanjang ya. Tapi nggak define brandnya dia, maskulin tuh kayak begini. Jadi nggak usah didesain pun orang dapet, kayaknya gua maskulin deh gitu. Nah ini copywriting tuh bisa support. Pakai tindak aja enggak gitu, nggak cuman kemeja aja bro, terus makin gila gitu. Ini banget sih, jadi ABG kayaknya, anak kuliahan ke bawah sih. Ini dapet sih, ini yang contoh lokal yang menurut gue berani ya, berani. Oh gue kayak gini ya, gue nulisnya kayak gini, voice gue seperti ini, nggak peduli. Ini karena kayak gitu jadi orang dapet maskulin, yang bra-bro gitu ya maskulin. Nah, mungkin dari semua itu tadi kan tetap ujung-ujungnya kalau ngomong desain kualitas nih. Kayak tadi ya di awal logo udah konsepnya keren, tapi kalau kasih cutthroat juga sebel juga. Ini desain quality ini ya balik lagi ya, harus bagus kualitasnya. Nah ini kan teman-teman dibantu sama Hello Nemo sih udah terjamin lah kualitasnya, jadi tenang aja nih, tinggal urusan yang sebelum-sebelumnya ini. Gitu. Nah ini jangan kayak gitu, setting apaan, anak kuliah juga kayaknya nggak ada yang bikin kayak gitu. Ini Bali gitu ya, travel, kita Bali banget. Terus wah ini ini nggak tahu sih langsung aja monster. Ya jadi again desain itu ya kualitas tuh matters lah. Terakhir ini prototype. Jadi prototype itu udah sempat gue mention kemarin ya, ini Klinto. Jadi bisa langsung ngerasain UX-nya gimana, bisa ditanya ke user pakai Klinto. Nah ini Marvel ya,
kemarin Marvel sih bagus juga, gratis, tapi gratis tapi public, itu pinternya dia gitu. Mungkin bisa perhatiin kayak model-model bisnis mereka jualan tuh kayak gimana ya. Lucu nih, ini gratis ya udah tapi public ya. Orang bisa lihat dong, karena kita nggak mau. Nah untuk nge-private $15 per bulan ya, itu jadi kayak model bisnisnya lucu. Marvel ya itu sih. Jadi yang terakhir mungkin efficient ya,